arafa rabbahu. Artinya, barang siapa yang mengenal dirinya, pastilah dia akan mengenal Tuhannya. Berarti di sini sudah kelihatan bahwasanya isi kandungan kitab ini mengenai tentang pengenalan kepada diri kita yang batin, yakni lebih mengarah kepada rohaniyah. Yang mana di sini beliau mengarahkan bahwasanya supaya dengan pengenalan kepada diri kita baik secara jasmani maupun secara rohaniyah, fungsinya adalah untuk menjadi hamba yang arif billah, hamba yang mengenal kepada Allah. Oleh karena itu, awal wajibin 'alal insan aw 'ala mukallafin. Yang pertama-tama wajib atas seorang manusia, atau yang pertama-tama kali yang wajib atas seorang hamba yang dibebani hukum, seorang mukallaf, yakni ma'rifatul ilah bistiqanin, mengenal Tuhannya dengan secara yakin, seyakin-yakinnya. Karena orang mana mungkin bisa menyembah tanpa mengenal. Itulah Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, "Fa idza lam ta'rifu fa kaifa ta'buduhu?" Kalau engkau tidak mengenalnya, terus bagaimana bisa mungkin engkau bisa menyembahnya? Ini kalam Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang seiring dengan kalimat yang ditulis oleh Datuk Kalam Bayan ini. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kemudian lagi Al-Imam Malik, yaitu imam daripada madhab Malikiyah, gurunya daripada Syekh Muhammad bin Idris, yakni Imam Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik pernah berkata, "Al-ilmul haqiqiyyu huwa alladhi ya'riful insanu bihi nafsahu wa rabbahu." Yang namanya ilmu hakikat, yang namanya ilmu yang sebenar-benar ilmu, ialah huwa alladhi ya'riful insan, seorang insan, seorang manusia itu apa? Ya'riful insanu bihi nafsahu, ilmu yang mana seorang manusia itu mengkaji, mengenali tentang siapa sebenar-benar dirinya. Wa rabbahu, dan mengenal akan Tuhannya. Jadi perkataan-perkataan ini sudah masyhur di kalangan orang ulama kita yang terdahulu daripada kalam-kalam salafus saleh. Termasuk di sini dalam keterangan Al-Ma'rifat ini oleh Datuk Kalampayan tentang pengenalan diri kita, agar buahnya jikalau kita sudah mengenal diri kita, maka kita otomatis akan mengenal Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di sini Datuk Kalampayan mengatakan, bermula hakikat mengenal diri itu 3 perkara. Nah, ada 3 di sini Datuk Kalampayan membacakan cara atau suluk untuk mencapai pengenalan diri. Yang mana mengenal diri tersebut tujuannya untuk mengenal Allah dengan 3 perkara, yakni dengan 3 cara. Pertama, mengenal asal kejadian diri, yaitu daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, dimatikannya dirinya dahulu daripada mati. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mutu qabla an tamutu." Matikan oleh kamu akan diri kamu dahulu daripada bahwa mati kamu. Nah, jadi di sini ada spedol kan, Mas Haki, ada spedol kan. Oke, makasih.
Cara ma'rifat menurut Datuk Kalam Bayan di sini adalah pertama Pak, untuk ma'rifatullah. Pertama mencapai ma'rifat. Ma'rifatullah ini caranya satu, itu mengenal asal kejadian diri. Asal kejadian diri. Dari mana asal kejadian diri kita? Yakni dari Nur Muhammad SAW. Yang kedua, dia matikan dirinya sebelum mati. Kita fokus ke yang pertama dulu. Asal kejadian diri kita daripada Nur Muhammad SAW. Bisa diangkat di pindah sini aja kan? Atas sini nih. Ton angkat ton. Sini masuk sini. Enggak usah, bisa aja. Iya, nah. Jadi seorang insan dia mengenal dirinya terbit pertama daripada Nur Muhammad ini kenapa? Memang Nabi SAW bersabda, "Kuntu awalan nabiyyin fil khalqi." Aku adalah awal daripada para nabi dari segi ciptaan. Jadi Nurnya Rasulullah yang dimaksud di situ. Karena seorang manusia, seorang insan, ini insan nih, insan, seorang insan, tiap-tiap diri insan itu, dia akan mengenali dirinya itu ada dua jalan. Yang pertama, jasmania, jasmani. Kemudian yang kedua, rohani. Jasmani kita terlahir daripada hasil pernikahan abi dan ummi. Oleh karena itu Sayyidina Jabir berkata di dalam riwayatnya, bi abi wa ummi. Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, akhbirni an awali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku, kabarkan kepadaku, beritakanlah kepadaku tentang awal-awal makhluk yang Allah cipta sebelum Allah mencipta segala sesuatu. Maka baginda Rasulullah SAW menjawab, ya Jabir, wahai Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin min nuri. Sesungguhnya Allah menciptakan sebelum segala sesuatu itu, wahai Jabir, yakni mencipta nur Nabi-Mu ini, wahai Jabir. Nah, maka Nur Muhammad ini, kalau kita ingin mengenal bahwa Nur Muhammad ini adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan, makhluk pertama. Jadi apa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu adalah makhluk yang pertama Allah ciptakan sebelum adanya sorga, sebelum adanya neraka, sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada bintang, sebelum ada arasy, sebelum ada Baitul Ma'mur, belum ada Lauh Mahfuz, belum ada qalam, belum ada kursi, belum ada segala sesuatu, belum ada. Alam malakut, alam jabarut, alam lahut, belum ada. Yang pertama kali Allah ciptakan sebagai sumber bahan baku alam semesta, yakni Nur Muhammad SAW itu namanya.
Diri kita selaku insan, selaku manusia, secara jasmani diri kita ini terlahir daripada pasangan ayah dan ibu. Ayah dan ibu kita terlahir daripada orang tuanya lagi. Terus sampai kepada yang namanya, yang melahirkan manusia itu adalah yang namanya Hawa, istri Nabiullah Adam. Siti Hawa terbit daripada rusuk sang Adam. Dan sang Adam tercipta, walaqad khalaqnal insana min tin. Allah cipta Nabi Adam ini daripada yang namanya tin atau tanah. Tanah ini terwujud daripada air, air dari angin, angin dari api, api daripada yang namanya nur, Muhammad sebagai awal makhluk tadi. Maka berarti jasmani manusia ini, jasmani kita sebagai insan ini, dalam pandangan hakikat hati kita bahwasanya wujud jasmani kita ini terbitnya daripada yang namanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Dan rohani kita pun juga langsung tanpa perantara langsung tercipta daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jumlahnya jasmani kita ini yang namanya nur, dan rohani kita ini juga namanya nur, maka jadilah insan ini nurun ala nur. Cahaya berdampingan dengan cahaya, yakni terbitnya daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya di sini tiga macam daripada cara untuk mengenal diri oleh versi Datuk Labayan. Yang pertama, agar mencapai ma'rifatullah itu, kita selaku insan, selaku manusia ini, pertama-tama dahulu untuk mencapai ma'rifatullah, mengenal asal kejadian diri kita, yakni daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik secara jasmani itu terbit daripada Nur Muhammad, yang di dalam roh juga terbit langsung daripada Nur Muhammad. Sesuai dengan sabda beliau, ana abul arwah wa Adam abul bashar. Ana abul arwah, aku ini, kata Rasulullah, induknya, bapaknya segala ruh. Wa Adam, dan sang Adam ini adalah bapaknya segala batang tubuh. Ana di sini yang mengatakan aku, ialah yang dimaksud di sini rohku, kata Rasulullah. Rohku atau nurku. Nurku ini atau Nur Muhammad ini adalah induk daripada segala ruh. Maka termasuk juga ruh manusia tadi. Ruh manusia, ruh insan tadi juga termasuk di dalam jumlah berinduk kepada yang namanya Nur Muhammad ini tadi. Nah, si Abul Arwah ini namanya Nur Muhammad, gelarnya Abul Arwah. Ana Abul Arwah wa Adam Abul Bashar. Aku adalah induk segala rohnya manusia, dan sang Adam adalah induknya segala batang tubuh jasmani manusia. Inilah yang dimaksud oleh Datuk Kalampayan. Kita itu untuk mencapai ma'rifatullah, yang pertama dulu mengenal asal kejadian diri kita, yakni terbitnya daripada Nur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, setiap insan kalau dia batang tubuhnya
Setiap insan itu kalau kita lihat kepalanya, para suhu, kepalanya tuh mudarun, bulat, kamimin seperti huruf mim. Wabadanuhu kalha, badan itu seperti huruf ha kata ulama. Wabatnuhu, dan perutnya kamimin seperti huruf mim. Warijlahu, dan dua kakinya itu kadali seperti dal. Coba kalau kita lihat bentuk seseorang manusia jika dia berdiri, kelihatan kepalanya seperti mim, badannya seperti huruf ha, perutnya seperti mim lagi, dan kakinya seperti huruf dal. Maka Muhammadlah namanya. Kepala bagaikan mim, badan seperti ha, perut seperti mim lagi, dan kaki seperti dal. Inilah wujud insan. Kenapa? Karena si insan ini baik secara jasmani dia terbit daripada Nur Muhammad, dan secara rohani juga terbit daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama dahulu kita yakini, kita kenali bahwasanya diri kita selaku insan ini yang pertama kita yakini untuk mencapai mengenal Tuhan lewat mengenal diri, yaitu kita kenali diri kita adalah terbitnya daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nur Muhammad ini adalah sumber utama bahan baku daripada terciptanya alam semesta, termasuk roh kita dan jasmaniah kita. Kopi sama daripada Nur Muhammad juga. Bebatuan, pepohonan, dedaunan, air, batu, besi, langit, bulan, matahari, planet-planet, semua jagat raya yang nyata maupun yang gaib, seluruhnya semuanya bersumber terbitnya daripada Nur Muhammad SAW. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian hai umat manusia. Siapa yang datang dari minallah, dari Allah datangnya, yakni nur. Dia adalah seorang nur, seorang cahaya. Maka para penafsir mengatakan nur itu adalah yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama beliau terkenal di langit dengan sebutan Ahmad, dan juga di bumi dikenal dengan Muhammad. Karena Abul Arwah inilah yang berstatus Ahmad. Oleh karena itulah Nabi Isa alaihissalam menyebutkan dengan sebutan Ahmad, bukan Muhammad. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil. Di ketika Nabi Isa alaihissalam berkata, wahai keturunan Israel, wahai bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, aku ini adalah seorang utusan Allah kepada kalian semua, wahai Bani Israel. Musaddiqan lima baina yadayya, aku ini membawa kebenaran, aku ini membawa kebenaran dari Allah. Wa mubashiran, dan aku membawa kabar gembira, kata Nabi Isa. Birasulin, dengan seorang utusan nanti kelak akan datang, min ba'di, setelah kenabianku, setelah kerasulanku, akan datang nanti sesosok manusia yang paling sempurna. Akan datang nanti seorang utusan Allah yang paling bijaksana. Ya'ti min ba'di, dia akan terlahir setelahku, dia akan datang setelahku, dia akan menjadi nabi dan rasul setelahku. Mimba. Siapa namanya? Ismuhu Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Itulah yang dikatakan Nabi Isa, karena Nabi Isa mengenal rohaniah bagi Rasulullah sebagai Abul Arwah. Ana di sini, aku di sini adalah ana Ahmad. Ahmad Abul Arwah, sedangkan Muhammad atau jasmaniah Rasulullah yang di batinnya itu
Beliau itu adalah Abul Qasim. Nah ini, kalau Muhammad yang bapaknya Siti Fatimah, Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah, itu gelarnya adalah Abul Qasim. Sementara Ahmad ini adalah yang berkata adalah Abul Arwah, rohaniahnya Rasulullah. Nah, maka daripada itu, yang jalan yang utama oleh Datuk Kalampain dahulu, kita kembali ke Kanzul Ma'rifat tadi, untuk mencapai ma'rifatullah dengan mengenal diri tadi, pertama yang nomor satu dulu kita kenali bahwasanya asal kejadian diri kita itu terbit daripada Nur Muhammad SAW. Nur Muhammad ini adalah makhluk yang pertama-tama Allah cipta, makhluk yang utama Allah Ta'ala ciptakan untuk sebagai bahan baku terwujudnya alam semesta. Inilah di dalam hadis kursi Allah Ta'ala berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqul aflaq. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, kalau bukan karena engkau hai Muhammad, ma khalaqul aflaq, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Oleh karena sumbernya, bahan bakunya daripada Nur Muhammad inilah, maka Allah ciptakan wujud alam semesta, termasuk wujud diri kita. Laulaka, kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena kasihku kepadamu, kalau bukan karena kecintaanku kepadamu hai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Oleh karena itulah begitu terlahir Nabi Muhammad di kota Mekah dan berdakwah di kota Madinah, wujud beliau sampai sekarang adalah membawa rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmat dari seluruh sekalian alam. Begitu bersyukurnya kita diciptakan Allah, ditakdirkan Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu sangat-sangat bersyukur. Semua umat sebelum kita, mereka mendambakan ingin menjadi umatnya Rasulullah. Semua para nabi dan para rasul sebelum di zaman kita, mereka-mereka yang terdahulu itu bercita-cita ingin menjumpai Zat Muhammad, ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita begitu sangat bersyukur oleh Allah ditakdirkan terlahir sebagai kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Kuntum khaira ummah, kalian adalah sepaling baik umat. Ya, kita ini terlahir belakangan di akhir zaman, akan tetapi masuk surga paling awal, paling utama daripada umat-umat yang terdahulu. Lahirnya paling belakangan, masuk surga paling awal, paling cepat. Inilah kehebatan umatnya Nabi Muhammad SAW. Begitu besar keagungan beliau, sang Abul Arwah. Maka kesimpulannya adalah, wujud diri kita ini, yang bernama insan ini, baik secara jasmani maupun secara rohani, adalah jasa daripada baginda Rasulullah SAW. Dari ujung rambut ke ujung kuku ini kita, zahir dan batin kita, semuanya jasa baginda Rasulullah SAW. Itulah sebabnya kita harus memperbanyak salawat kepada Rasulullah untuk mengaktifkan lampu-lampu yang padam di dalam hati kita, untuk mengaktifkan Nur Muhammad di diri kita masing-masing, dengan memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Karena Allah sudah menetapkan, liman ana ya Muhammad, kata Allah, hai Muhammad, untuk siapa diriku? Rasulullah SAW menjawab, la adri ya Rabbi, aku tidak tahu wahai Tuhanku. Liman ana ya Rasul ya Muhammad, untuk siapa aku ini wahai Muhammad, kata Allah. La adri ya Rabbi, aku tidak tahu wahai Tuhanku. Maka pada jawaban ketiga kalinya, liman ana ya Muhammad, tetap la adri ya Rabbi, aku tidak tahu wahai Tuhanku. Maka Allah SWT langsung yang menjawab, ya Muhammad, ketahuilah, aku ini untuk siapa? Adanya wujudku, adanya zatku ini untuk siapa? Liman yusalli alaika ya Muhammad, bagi orang yang bersalawat kepada Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim alaihi. Maka itulah sir daripada salawat.
Rahasia kita bersalawat kepada Rasulullah itu adalah mengakui diri kita ini adalah wujud yang diridai Allah, karena Allah sudah menetapkan wujudku ini untuk siapa, diriku ini untuk siapa, untuk orang yang bersalawat kepada Muhammad. Allah Ta'ala lebih peduli kepada orang yang ahli salawat. Maka marilah kita bersama-sama para jamaah untuk memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah. Jangan sampai melupakan bersalawat kepada Rasulullah, karena kita sudah ketahui, kita kenali diri kita dari ujung rambut ke ujung kuku. Seluruh diri kita secara rohaniah, jasmaniah adalah jasa agungnya Rasulullah SAW. Sudah sampai isya kan? Sudah? Belum. Jamnya sudah isya? Belum. Jam berapa ya? Ada berapa menit lagi? 11 menit lagi. Oke. Maka surah Insan ini kita itu nampak, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah senantiasa bersalawat kepada Nabi. Jikalau ada orang bertanya, sekarang kerjaan Allah lagi apa? Jawabannya lagi bersalawat. Bersalawat kepada Nabi. Dan kita bersalawat juga kepada Nabi, maka sama-sama yusolli. Itulah untuk siapa wahai Muhammad? Untuk orang yang bersalawat kepadamu. Benar. Sungguh sangat-sangat mulia kedudukan orang yang ahli salawat dalam pandangan rahmat Allah. Maka oleh karena itu, orang-orang yang menjalani jalan Nur Muhammad ini semuanya rata-rata tidak malas bersalawat. Kalau mengkaji kajian Nur Muhammad tetapi masih bersalawat, berarti ada yang konslet pada aliran kabel di dalam diri. Karena tujuannya itu tadi. Allah Subhanahu wa taala aja pakai senantiasa bersalawat kepada Rasulullah. Para malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Nah, kalau kita ini dengan fi'il amr, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah engkau hai hamba-hambaku, kata Allah, kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salam sejahtera. Karena batang tubuh kita, rohaniah kita ini bernama insan ini semuanya adalah jasa daripada Nabi Agung Muhammad SAW, jasa daripada nurnya Muhammad SAW. Maka cara mengaktifkannya satu-satunya jalan adalah dengan memperbanyak bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Bahkan dengan berkat bersalawat itu bisa menghapus, meruntuhkan dosa-dosa kita di masa lalu. Dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW, Allah lipat gandakan pahalanya. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi bil ashra. Kata Nabi, barang siapa yang bersalawat kepadaku hanya 1 kali saja, maka Allah akan membalas kepadanya 10 kali rahmat. Kalau zikir 1 kalinya dibalas 1 kali oleh Allah. Tapi kalau dengan salawat 1 kali dibalas 10 kali. Bahkan kalau kita istiqomahkan bersalat kepada Rasulullah SAW di setiap harinya selama 24 jam, kita sisihkan waktu untuk memegang tasbih sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, hanya 1000 kali saja. Hanya 1000 kali saja. Man shalla alayya bi kulli yawmin alfa marrah. Barang siapa yang bersalat kepadaku di setiap hari 1000 kali saja, kata Rasulullah, orang tersebut mendapatkan karamah, orang tersebut mendapatkan kemuliaan dari Allah. Apa kemuliaannya? Orang yang rutinin mengamalkan salawat 1000 kali di setiap harinya, cuma 1000 kali, lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Orang tersebut tidak akan mati
kecuali dia sudah menyaksikan tempat tinggalnya di dalam surga. Jadi orang yang ahli salat itu dia mau mati sudah dikasih tahu oleh para malaikat. Tanda-tanda dia mau mati, tanda-tanda dia mau meninggal dunia, dia sudah melihat terbuka hijab oleh Allah, bukakan hijab tersebut, dia melihat tempat tinggalnya, singgasananya di dalam surga, berarti itu sudah pertanda dia mau meninggal dunia. Bagi para ahli sholawat. Dan itu sabda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita sedikit mengkaji tentang Kanzul Ma'rifah ini, membuat himmah semangat hati kita untuk sering-sering bersalawat kepada Rasulullah. Tidak malas bersalawat kepada Rasulullah karena kita sudah tahu rahasia diri kita, sumber asal kejadian diri kita adalah terbitnya daripada nur beliau, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mengenang jasa tersebut, maka hatinya, lisannya akan ringan melantunkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama dia benar-benar mengerti dan mengenali dirinya ini secara zahir dan batin, secara jasmaniah dan rohaniah, benar-benar terbit daripada nur beliau, maka orang tersebut tanda-tandanya tidak ada kemalasan untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau toh ternyata memang dia mengkaji Nur Muhammad dan hasilnya malas berselawat dan salat, maka pertanda ada etikat yang rusak, ada kabel yang putus, yang tidak aktif di dalam dirinya. Dan mudah-mudahan kita semua dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita selalu diberikan pancaran nur dari Allah Subhanahu wa taala hingga kita selalu gemar mengenang Rasulullah, selalu tidak malas untuk melanturkan selawat kepada Rasulullah. Senantiasa lisan kita dibasahi dengan bersalawat kepada Rasulullah, mengingat jasa agung Rasulullah yang mana terbitnya diri kita seorang insan ini benar-benar terbitnya, sumber utamanya adalah nur Rasulullah, nur Muhammad SAW sebagai awal-awal makhluk yang Allah ciptakan. Dan mudah-mudahan kita kelak roh kita berkumpul dengan roh baginda Rasulullah SAW di yaumil qiyamah, hingga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatul uzma. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian, insyaallah taklim ini akan kita buka di setiap hari pada maghrib, di setiap hari pada maghrib, untuk supaya dengan setiap hari itu cepat juga khatamnya, cepat juga tamatnya. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala umur yang panjang, sehat badan, hingga selalu kita bertaklim di tempat yang mulia ini, di majelis Alamul Muhibbin ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa bersama-sama, semoga Allah berikan kelancaran dengan segala urusan dan segala hajat-hajat kita yang hadir di sini, terlebih lagi khususnya hajat-hajat ayahanda kita Haji Muhammad Edi Briono dalam berjalan di dakwah di jalan Allah SWT. Semoga Allah kabulkan segala hajat-hajat beliau. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Adani Allahu li wa lakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa nawwir qulubana ya Allah bi nuri Muhammadin. Allahumma ij'al fi qulubina nuran waj'al fi absarina nuran waj'al fi sam'ina nuran waj'al an jami'i abdanina nuran wa fi arwahina nuran nurun 'ala nur yahdillahu li nurihi man yasha. Ij'alna nuran bihaqqin nur. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.